bangkrut. Wal'iyadzubillah, muflis atau bangkrut itu berangkat kembali tidak membawa amal. Tetapi ada kalanya seseorang ketika hidup di dunia ini, dia memperbanyak salat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal. Ketika nanti dia dibangkitkan, sirna semua amalnya. Apa sebab? Rasulullah pernah bertanya di hadapan sahabat, "Taulah kamu mal muflis? Apa itu bangkrut?" Sahabat menjawab, "Kebangkrutan adalah kehilangan harta ya Rasulullah." Bukan itu yang aku maksud. Tetapi kebangkrutan seorang yang tadi saya katakan beramal, salat, puasa, tilawatul Quran, zakat, sedekah, tetapi akhirnya semua amalnya sirna. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena setiap saat atau hampir setiap kali memperbanyak menggunjing orang lain, memperbanyak menyakiti hati orang lain, mengambil hak orang lain. Pada saat itu semua amal baiknya diberikan orang yang digunjing, diberikan orang yang diremehkan, diberikan orang yang dihina. Sampai habis sirna semua amal baiknya, masih belum bisa menutup. Masih belum bisa menutup apa yang dia lakukan dari perbuatan semacam itu. Akhirnya, kata Rasulullah, semua perbuatan yang tidak baik dari orang yang diremehkan dan digunjing tadi, dilimpahkan kepada orang yang menggunjing dan meremehkan. Wal'iyadzubillah. Bangkrut yang tidak ada gunanya dan bangkrut yang paling berbahaya di akhirat. Karena itu, dikatakan segeralah kita kembali ke jalan Allah, agar Allah menjaga kita dari murkanya dan dari amarahnya. Segeralah kita tingkatkan amal baik kita. Kerjakan apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Arti daripada takwa, secara singkat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perintah Allah, salat, puasa, zakat, birrul walidain, dan lain-lain. Kemudian banyak pula larangan Allah. Allah melarang semua hal-hal, termasuk diantaranya berzina, khamar, berjudi, memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi besar Muhammad SAW tidak meninggalkan sekecil-kecilnya aturan bagi orang yang beriman. Tidak meninggalkan sekecil-kecilnya aturan dan akhlak, tata tertib hidupnya seorang mukmin bagi orang yang beriman. Tidak ditinggalkan sedikit pun. Sampai-sampai dalam aturan bagaimana caranya kita masuk ke dalam kamar kecil, mendahulukan kaki kiri, kemudian keluar dari kamar kecil dengan kaki kanan, dan diajarkan cara kita berdoa. Kemudian sekecil-kecil amal, beliau menerangkan bahwa seorang yang menyingkirkan atau menjauhkan sesuatu yang tajam yang dia dapati di jalan dengan niat jangan sampai orang yang di belakangku nanti terkena, maka ini sedekah. Lebih kecil lagi, kalau kamu senyum dengan sesama manusia, terutama saudaramu seiman, maka dia katakan bahwa itu sedekah. Dan yang paling besar sekali, setiap seorang laki-laki kepala rumah tangga, dia mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarganya. Dikatakan Rasulullah SAW, setiap suap yang masuk ke mulut istrinya, setiap suap yang masuk ke mulut anaknya, dicatat oleh Allah sedekah. Padahal itu adalah perintah, wajib kita menafkahkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu supaya seorang hamba menambah amal baik, supaya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi dikatakan, tuntutlah ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat derajat, bukan satu derajat,
tetapi berderajat-derajat tingginya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu. Seyogianya dikatakan Habib Ali, orang yang bodoh belajar. Jangan malu-malu. Yang bodoh belajar. Tidak bisa membaca, belajar membaca. Tidak bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Tidak tahu aturan agama, belajar. Jangan kita malu-malu. Kemudian seyoganya pula seorang yang alim, dia memberikan pelajaran kepada siapa yang membutuhkan. Itulah hal-hal yang nanti menjadikan Rasulullah SAW merasa gembira kepada orang-orang yang telah mengerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Terutama yang menjadikan Rasulullah gembira adalah setiap orang, setiap manusia yang mau berdakwah meneruskan risalahnya Nabi besar Muhammad SAW. Terutama dan khususnya Ahlul Bait. Mereka berada atau mereka ada di dalam rumah yang harus penuh dengan ilmu. Mereka berada di dalam rumah yang harus penuh dengan akhlak. Karena itu tidak ada sesuatu yang paling baik yang dimiliki Ahlul Bait, yang dimiliki Alawi, yaitu ilmu, akhlak, tawadhu dan itsar. Apa artinya ini itsar? Artinya mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Saya teringat Sayyidina Ja'farus Shadiq pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana kalian kalau ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Ja'farus Shadiq berkata kepada orang tadi, sebelum aku menjawab, jawablah terlebih dahulu. Si orang tadi mengatakan, bagaimana kalau kamu? Aku belum mau menjawab dulu. Kalau kamu bagaimana? In u'tina syakarna wa in muni'na sabarna. Kalau kami diberi nikmat oleh Allah, kami bersyukur. Tetapi kalau ketika itu nikmat tidak datang, kami minta belum datang nikmatnya, sabarna. Sayyidina Ja'farus Shadiq mengatakan, tidak beda kau dengan anjing. Anjing diberi makan, buntutnya bergerak senang. Tapi ketika tidak diberi makan, dia tunggu jam-jaman di muka rumah atau kamar orang itu. Kemudian orang tadi bertanya, kaifa antum ya ahla bait Rasulillah? Bagaimana kalian? Dikatakan, nahnu ahlul bait. Idza muni'na syakarna. Wa idza u'tina asarna. Syukur kami. Terus ketika kami tidak diberi, kami bersyukur kepada Allah. Karena kami yakin semuanya datang dari Allah. Dan ketika kami diberi, kami mendahulukan yang lain daripada diri kami. Ini akhlaknya Ahlul Bait. Ini akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Rasulullah yang paling dicintai, bekerja di dalam rumah, sampai keluar, orang bilang istilahnya kapal, kena tebal di dalam di tangannya, di telapak tangannya. Ketika itu beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, coba kita minta tawanan supaya meringankan apa yang aku kerjakan di rumah ini. Datang Sayyidina Ali menemui Rasulullah, ketika itu tidak bertemu. Kemudian Sayyidina Ali kembali. Pada satu saat Rasulullah kembali ke rumah, Sayyidina Aisyah mengatakan, tadi Ali datang mencari engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi rumah Sayyidina Ali dan rumah Sayyidina Fatimah Zahra. Mereka sedang tidur. Rasulullah datang dan duduk di antara mereka berdua.
telapak kaki Rasulullah terkena dadanya Sayyidina Fatimah. Ketika itu Rasulullah memegang Sayyidina Ali dan memegang Sayyidina Fatimah. Rasulullah bertanya, apa yang kalian perlukan sehingga engkau mencari aku ya Ali? Dijawab, ya Rasulullah, Fatimah memerlukan pembantu rumah tangga karena dia berat di dalam menjalankan urusan rumah tangga. Rasul berkata, apa mau aku berikan yang lebih baik dari itu? Mereka mengatakan mau. Apabila kalian akan tidur, baca terlebih dahulu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka ini lebih baik daripada pembantu rumah tangga. Mereka mengatakan, setelah kami mendengar dari Rasulullah, terus tidak pernah kami tinggalkan dan kami merasa ringan di dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Ini Rasulullah bisa melakukan segala sesuatu dan apa yang dilakukan itu benar dan halal, tetapi lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri dan keluarganya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa tidak pernah 3 hari berturut-turut Rasulullah kenyang daripada makan. Sayyidina Aisyah ketika ditanya, bagaimana kalian wahai keluarga Rasul, kalau Rasul tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang, maka kami semua istri Rasul 3 hari berturut-turut tidak pernah kenyang. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan yang sederhana yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh Habib Ali, akhlak Alawiyin harus benar-benar berakhlak yang baik. Pernah tidak kamu bertanya kepada istri, kepada keluargamu tentang bagaimana salat, tentang bagaimana perintah Allah, tentang bagaimana larangan Allah, tentang bagaimana sejarah keluarga orang-orang yang baik, keluarga Nabi besar Muhammad, keluarga ajdad wa aslaf? Pernah tidak kamu bertanya? Pernah kau tanya juga kepada anak-anakmu? Pernah juga kau tanya pembantu rumah tanggamu tentang bagaimana dia melakukan sholat dan menjalankan perintah Allah? Maka pasti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, terutama anak-anakmu. Jaga, jangan sampai mereka duduk dan berkumpul dengan orang-orang yang jauh daripada ajaran yang benar. Barang siapa yang meninggalkan dan menganggap sepele urusan pendidikan anak-anak, nanti dia akan merasakan anak-anaknya akan hilang ketika nanti dia besar. Dan kalau anak-anak menjadi musuh orang tuanya, maka itu satu musibah yang paling besar. Karena itu Ahlul Bait Rasulullah SAW terutama hidupkan sejarah ajdaduna wa aslafuna. Kalau seorang Alawi tidak berjalan sesuai dengan jalannya ayah-ayah dan kakek mereka, dia bukan Alawi. Kalau seorang Alawi tidak mempunyai akhlak sebagaimana akhlaknya kakek-kakek mereka, dia bukan Alawi. Dan kalau seorang Alawi dia tidak pernah mempunyai rasa kehormatan yang baik terhadap dirinya, maka dia juga bukan Alawi. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai kita keluar dari garisnya orang-orang tua kita. Seseorang Alawi yang dia keluar dari garisnya, walaupun dia sayyid, walaupun dia Alawi, jangan kita dekat dengan dia, karena dia telah keluar dari garisnya Alawi. Sekali lagi, jangan kita kumpul dengan orang-orang yang semacam itu, kata Habib Ali. Karena mereka
tidak pernah setapak pun meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salaf yang paling tinggi adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu kita harus mengikuti jalannya orang-orang tua kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan seorang Alawi yang tidak bangga dengan kakek-kakek mereka yang ulama dan kakek-kakek mereka yang benar-benar orang-orang yang saleh, maka jelas dia bukan orang-orang yang termasuk barisan orang-orang tua itu. Karena itu Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, sebagian dari apa yang dia katakan, bahwa saya bangga ayahku alim, fadil, kemudian datukku, dan seterusnya sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setelah kita mendengar ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, menyesal tidak kita ini? Terutama Al-Habib Ali menunjukkan kepada seluruh Alawi, menyesal tidak kita sudah meninggalkan sejarah mereka, kita sudah meninggalkan akhlak mereka, kita sudah meremehkan mereka? Menyesal atau tidak kita ini? Karena itu segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali, agar kita kembali di dalam barisan orang-orang yang telah mendahului kita dari ajdaduna wa aslafuna shalihin. Jangan sekali-kali kalau kita mendengar sejarah mereka, kita biarkan sejarah itu berlalu. Sedikit pun kita tidak tergores, sedikit pun kita tidak merasa bahwa saya wajib meniru mereka itu. Marilah saudara-saudara sekalian, bersihkan hati kita dari kekotoran-kekotoran yang ada dalam diri kita. Karena sungguh kekotoran-kekotoran itu mulainya kotor hati kita adalah karena kita merusak atau mengotori perbuatan-perbuatan dan amal kita. Sesungguhnya pada saat sekarang ini banyak orang-orang yang beramal, tapi banyak juga dia melakukan perbuatan riya. Ingin dipuji orang lain, ingin dilihat orang lain. Semoga kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sebabnya apa kita jauh dari perintah Allah? Karena kita tidak ada sedikit pun dalam hati kita qanaah. Tetapi justru kita mengejar dunia dan lupa akhirat. Padahal Allah menjamin, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Padahal siapa yang mencari bagian akhirat, aku berikan dan aku tambah, kata Allah SWT. Dan barang siapa yang mencari dunia, aku berikan sebagian dari apa yang dia minta, dan sedikit pun tidak ada bagian di akhirat. Marilah kita tiru dan kita tengok perbuatan para sahabat. Mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, dan mereka menyampaikan ilmu yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Sampai sekarang ini kita mendengar dan membaca apa yang datangnya dari Rasulullah sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada kita sekalian, yaitu ahadits Rasulullah SAW. Karena itu sungguh nikmat sahabat yang selalu mereka mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mereka ikuti salat di belakangnya Rasul, mengamini doanya Rasul, makan bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah SAW. Semoga Allah tidak memalingkan diri kita dari mereka, dan insya Allah menguatkan tali kecintaan kita kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita keluar dari akidahnya orang-orang yang telah mendahului kita sekalian. Kalau hanya pada saat sekarang ini fisik kita hadir, fisik kita berada di tempat ini, maka jangan hanya sekedar fisik, kata Habib Ali, maka batin kita juga. Bukalah batin kita supaya kita juga menerima manfaat batin, manfaat fisik, sehingga kita kembali dari tempat ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Hari ini hari Khatam Al-Bukhari. Semoga Allah tidak menjadikan kita hampa kembali dari tempat ini,
dan memberikan barokah. Yang barokah itu dirasakan semua yang ada di sini, termasuk keluarga kita, termasuk yang tidak hadir di tempat ini, termasuk seluruh bangsa yang kita cintai ini, termasuk seluruh umat Islam. Semoga doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barokah dari majlis kita ini sampai kemana-mana, sehingga insya Allah Allah menyelamatkan seluruh umat Islam dari perbuatan-perbuatan orang-orang di luar Islam. Dan insya Allah kita dicatat ke dalam catatan orang-orang yang saleh, ke dalam catatan buku yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat yang besar dan barokah. Kita semua tidak ditinggalkan, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, dikumpulkan di akhirat di bawah pimpinan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanamkan rasa cinta kita kepada Allah, dan Allah mencintai kita. Rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan Rasulullah mencintai kita. Rasa cinta kita kepada salihin, dan salihin mencintai kita. Dan insya Allah ditanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita, sehingga tidak ada perpecahan di antara umat Islam. Kalau umat Islam di dalam keadaan pecah, maka tidak ada kekuatan umat Islam. Karena itu kita berdoa di tempat yang mulia ini. Allah Maha mendengar. Semoga dipersatukan umat Islam, diberikan kekuatan umat Islam, ditanamkan kasih sayang umat Islam, dan insya Allah tidak ada permusuhan di antara umat Islam, tidak ada saling caci mencaci di antara umat Islam, dimatikan rasa dendam di antara umat Islam, dan insya Allah diberikan kemenangan oleh Allah umat Islam dimanapun mereka berada, terutama di negeri yang kita cintai ini. Semoga umat Islam didengar suaranya, semoga umat Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya, sehingga umat Islam bisa menjadi pelopor di dalam ilmu, umat Islam bisa menjadi pelopor di dalam akhlak, umat Islam bisa menjadi pelopor di dalam segala hal yang baik insya Allah. Dan insya Allah seluruh musibah-musibah yang menimpa negeri yang kita cintai ini dihapus dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini hari yang penuh barakah, semoga saat ini saat yang mulia dan saat yang penuh barakah. Semoga kehadiran kita ini jalan menuju surga, dan masuknya kita kepada surga bersama-sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, diberikan kesehatan, dimudahkan di dalam kita mencari penghidupan, dan dimudahkan rezeki kita, rezeki yang penuh barakah, rezeki yang membawa manfaat, rezeki yang menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, dan insya Allah kita masih diketemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali insya Allah. Dan Allah insya Allah melihat dengan pandangan rahmah kepada kita sekalian, pandangan rahmah kepada kita sekalian, pandangan kasih sayang kepada kita sekalian, sehingga disembuhkan yang sakit di antara kita. Dan insya Allah saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, yang pada tahun yang lalu hadir di tempat ini, terutama Al-Habib Ahmad bin Segaf bin Basri yang biasa hadir di tempat ini, diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama para anbiya, bersama para syuhada, bersama para salihin, bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, bersama Sayyidatuna Fatimatul Zahra, insyaallah diletakkan di jannah yang tinggi insyaallah. Kemudian semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita, dan anak cucu kita diselamatkan oleh Allah, dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا ينكشف به من الحمد سر المسمى فيجيب به الحامد من الاسم على المسمى حمدا يستغرق جزئيات الحمد وكلياته
عدد أفراد الوجود وذراته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الحق بالحق في كل مقيد ومطلق، جامع الكمالات الإنسانية وطور التجليات الإحسانية ومظهر رحمة الله في الوجود الخلقي، حامل لواء تبليغ باللسان الصدقي في المجل الحقي ومجل شهود الامتنان في المقام العياني، المعرض باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثاني، من دعا إلى الله على البصيرة النافذة فكانت به القلوب في مجال الاستبصار لائذة، وعن شواهد الحق بلسان الجميع آخذة، ومن شر عوائد الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائذة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا ولا تبقي في مراتب الأعداد عددا. اللهم وكما شرفتنا بسماع حديثه القديم فاهدنا صراطه المستقيم. اللهم إنا قرأناه وسمعناه مقرين بالعجز عن الإحاطة بمعناه. اللهم فكما أكرمتنا بسماع ألفاظه فاجعلنا من حملة وحفاظه. اللهم قرب إلى فهمنا بعيد معانيه ووفقنا للعمل بمقتضى ما ورد من الأحكام فيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اللهم إنا بك وبما جاء به هذا النبي مؤمنون وبما أخبرنا به من الوعد والوعيد مصدقون، فثبت اللهم بحرمته ذلك الإيمان والتصديق في قلوبنا واغفر ببركته جميع ذنوبنا. اللهم إن قلوب محبي حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم متعشقة إلى شهود ذلك الجمال، باسطة أكف الضراعة والابتهال، سائلة منك أن تجدد لها في كل نفس وطرفة ولمحة وصلة تامة بذلك الجناب، وخلعة لا تخلق من حب أشرف الأحباب. وقد شرفتنا يا ربي بالإيمان به وبما جاء به محض منة ساقتها إلينا أجدالك المندشرة في الوجود، ويسرتها لنا عنايتك الخاصة الواصلة من حضرة الجود. وكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه، وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجسيم فأحينا مستمسكين به صادقين في التوجه إليه. وقد سمعنا أحاديثه الصحيحة وأقواله المليحة ففهمنا منها ما فهمنا وعلمنا منها ما علمنا، وكلها تحدنا للوفاء بحقك والصدق في معاملتك، وقلوبنا ونواصينا بيدك ولا سبيل إلى التحقق بها إلا بتوفيقك. فنسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق، وأن تسلك بنا في فهمها والعمل بها أقوام طريق توصلنا إلى أعلى رفيق مع خير فريق. وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب، وامتلاء بسماع ذلك الكلام الذي تنبسط بسماعه الأرواح والقلوب، وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعونا إليه تلك الأحاديث المروية. وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقطاعنا بالشهوات والفانيات، فإنا يا مولانا نازلون ببابك مستشفعون بأجل أحبابك، سائلون منك أن تصرف عنا كل ما يعوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة داعي خطابك في كتابك، متوسلون إليك بأجل الوسائل لديك
وأشرف المحبوبين لك أن تفتح لنا بابا في الفهم عنك يوصلنا إلى معالم القرب منك ومشاهد الأخذ عنك في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا، وأشهدنا سر العمل لما دعوتنا إليه وإخلاص القصد فيما ندبتنا إليه. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود، وافتح أعين بصائرنا فتحا تشرق به أنوار سرائرنا، واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه والاستمساك منه بالعروة التي ليس لها انفصام، والوقوف من ثمراته على ما يجب لنا الخلود في دار السلام. اللهم اجعلنا من المجيبين لداعيك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك، وابسط فينا وفي أولادنا وأهلنا وفي فطرنا وجميع أقطار المسلمين نور العلم النافع بسر تتشرف به المسامع في كل سامع، وتظهر بركته في جميع المجامع. تكرم علينا يا كريم، وتعطف علينا يا رحيم، واهدنا إلى الفهم عنك والخدمة لك الصراط المستقيم. وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله، وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره، وامحو الخطايا وأزل العطايا، واصرف عنا جميع البلايا. وما تفضلت به على الصادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا. اللهم وكما جمعتنا به أقدارك في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين، فابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والإحسان للمسيئين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين. واصرفنا من هذا المجلس أجمعين بالنيل ما أملناه والتحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه والمسامحة فيما اكتسبناه. وكما وفقنا لسماع كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرمنا برؤية وجهه الشريف وهو راض عنا في اليقظة والمنام وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع إخوانه من النبيين والمرسلين وصالحي عباد الله أجمعين. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات. وخذ بيدي سلطاننا سلطان الإسلام وانصره على من عاداه من الكفرة اللئام، وثبت شمل أعديه واصرف عنه من يؤذيه وما يؤذيه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. القبول حبيب رسول مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب برحمة الله وعلى ما في أمر الله صلاة وسلاما دائمين في دوام كل الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم حالاتي ومطلع على سرائر ونياتي اكفي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي.
اللهم اهدني قائما بعطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء واكتبني من اولياء واسلك لي سبيل هدى واكرمني من الاصفياء. الله على سيدنا محمد. Setelah sholat nanti kita bersama-sama sholat zuhur, kemudian nanti kembali di tempat masing-masing, insyaallah ada hidangan disiapkan. Jalan-jalan. Boleh sholat dekat sen. Kita ikut kita berapa? Lagi bersalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.